Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Dia, seorang psikolog klinis, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan delay gratification pada pengasuhan anak generasi alfa. Nah, tadi terakhir kita sudah bahas kalau sebenarnya yang dibilang sulit atau mudah, ya sulit tapi ya nggak sulit juga gitu ya tadi ya Kak ya. Nah, kalau misalkan untuk yang sulit nih, kenapa kemudian menerapkan ini ke anak-anak gitu Kak? Itu menjadi sulit Kak Dia. Oke. Kenapa menjadi sulit? Emang ya tadi, apakah kemudian orang tua sudah punya keterampilan dan pengetahuan dalam menerapkan ini gitu? Gimana caranya? Apakah caranya sudah tepat? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam realita kehidupan nyata itu terkadang memang gratifikasi atau misalnya pemuasan itu belum tentu pasti hadir gitu. Kayak misalnya gini, kita nih misalnya ada teh nih depan kita, kalau kita nggak minum tehnya ini kira-kira berat badan kita nggak naik nggak ya gitu. Itu kadang-kadang kan nggak pasti ya, bisa jadi naik, bisa jadi enggak. Nah itu kemudian yang membuat kadang-kadang sulit. Itu kenapa mungkin perlu latihan tadi, perlu latihan dari hal-hal yang kecil saja dulu, sampai kemudian nanti kita bisa memastering ini menjadi perilaku yang biasa anak lakukan. Oke, jadi ya ibu dan bapaknya begitu juga harus punya kecakapan itu begitu ya. Banyak cari informasi tentang itu, mungkin salah satunya juga di sini begitu, siapa tahu nanti bisa diterapkan ke anaknya gitu. Dan tentunya yang paling penting adalah sebenarnya seperti apa caranya begitu mengajarkan atau menerapkan delay gratification ini ke anak. Itu seperti apa? Mungkin Kak Dia bisa dijelaskan caranya gimana? Siap-siap mencatat mungkin gitu ya saudara di rumah. Itu seperti apa Kak Dia? Oke, yang pertama memang untuk menerapkan delay gratification ini, yang pertama si orang tua harus menciptakan lingkungan di mana kemampuan delay gratification ini memperoleh apresiasi. Jadi kadang-kadang kita harus mengapresiasi nih ketika anak mampu melakukan itu. Misalnya anaknya mampu nih untuk misalnya nabung dulu baru dia beli sesuatu. Itu kan kemampuan delay gratification ya. Nah itu tuh harus diapresiasi. Karena kadang-kadang orang tua lupa mengapresiasi sehingga tidak terbentuk tuh lingkungan yang terbiasa melakukan itu. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan contoh. Kita melakukan itu. Misalnya gini, ngomong di depan anak misalnya gini, aduh ibu pengen banget nih beli sepatu, tapi ibu belinya nanti deh kalau sepatu ibu udah rusak. Atau misalnya ibu pengen banget nih makan coklat, tapi ibu nanti deh makannya setelah ibu makan siang gitu. Bahwa terbiasa makanan ini nggak boleh dimakan ketika belum makan makanan pokok, misalnya seperti itu gitu. Jadi banyak hal tuh harus diberikan contoh oleh si orang tua kepada anaknya. Sederhana gitu. Tapi itu penting ya. Tapi itu penting. Itu kan membuat mindset si anak, oh betul ya, kalau kita beli barang itu kita nggak beli barang karena hanya kita ingin, tapi memang kita butuh. Seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti itu sebenarnya diajarkan dari hal-hal yang kecil saja. Gitu. Jadi misalnya ibu pengen pergi liburan deh gitu sama kalian gitu. Tapi ibu kumpulin uang dulu deh. Nanti kalau uangnya cukup kita pergi liburan ya bareng-bareng. Gitu. Jadi semua hal itu harus kita sampaikan ke anak sehingga anak terbiasa. Oh oke, kalau kamu mau pergi liburan, kalau kamu uangmu nggak cukup ya kamu harus nabung dulu gitu. Ada usaha yang kita sampaikan di sana. Kita beritahukan ke anak gitu. Kemudian juga kita bisa yang namanya melatih teknik if then gitu. Kalau misalnya kamu melakukan A, nanti jadinya B. Kalau melakukan C, menjelaskan konsekuensinya. Ada konsekuensi dari perilakunya dia. Misalnya gini, oh kalau kamu misalnya sekarang belajar lebih rajin, terbiasa belajar membaca lebih banyak, maka nanti kalau misalnya kamu sekolah atau misalnya kamu di perguruan tinggi itu akan lebih mudah buat kamu gitu. Jadi ada konsekuensi yang dia lihat gitu. Itu penting. Misalnya, oh kalau kamu belajar rajin membaca, suka ini gitu, nanti kamu lihat deh, misalnya siapa si A, itu misalnya Maudi gitu, atau siapa gitu, kalau dia belajar lebih banyak, itu kenapa dia mungkin mudah dapat sekolah yang lebih bagus seperti itu. Jadi harus ada relate-nya, apa sih yang menyebabkan kondisi tertentu terjadi gitu. Kemudian yang penting adalah kita juga melihat usia anak nih dalam menentukan target. Karena jangan sampai tadi, itu jadi sulit buat anak karena memang bukan targetnya dia tuh untuk melakukan hal seperti itu. Oh baik. Nah tadi untuk beberapa hal yang harus disampaikan ke anak begitu ya, kalau misalkan kamu melakukan ini nanti akan seperti ini. Nah itu untuk beberapa anak mungkin kosakatanya belum seluas itu, tapi nggak apa-apa kalau kita menyampaikan itu kan dia, walaupun dia belum sedetail itu mengenal kosakata. Oke, itu tadi makanya saya bilang salah satunya adalah realistis terhadap target. Gitu. Jadi misalnya gini, oh kalau kamu misalnya lari-lari jatuh bisa sakit. Itu bahasanya sederhana. Atau misalnya, oh kalau misalnya adik taruh uang di sini, misalnya kita kumpulin nih uangnya, nanti lama-lama jadi banyak, terus adik bisa beli barang ini.
Gitu. Jadi mungkin dengan contoh yang konkret justru, gitu ya. Kalau misalnya dia secara verbalnya belum terbentuk, kita perlu melatihnya dari hal-hal yang sederhana dulu. Misalnya, kalau misalnya ibu telepon, adek jangan nangis dulu ya, tunggu ya. Kalau mau sesuatu, adek tunggu dulu gitu. Itu juga bisa. Dari kita misalnya ketika dia minta susu, minta makan, tunggu ya. Terbiasa untuk dengan kata tunggu sebentar ya, tapi kita juga harus komit bahwa ketika kita minta anak menunggu, kita juga tetap akan memberikan apa yang dia ingin, karena kita bilangnya apa tadi, tunggu. Seringkali kan misalnya kita nangis, enggak gitu yang keluar gitu, bukan tunggu ya nak gitu, tunggu ya nak. Benar. Kalau misalnya pengasuhan seperti ini banyaknya dilakukan misalnya di Prancis, anak-anak di Prancis jauh lebih tenang dalam penelitian, karena apa? Ya mereka terbiasa untuk diasuh dengan kata tadi, tunggu ya. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya anaknya rewel nangis minta ibunya ketika ibunya sedang melakukan sesuatu. Karena apa? Ibunya sudah komit. Tunggu ya, kamu akan dapat itu kalau misalnya ibu sedang melakukan sesuatu. Baik. Misalkan pergi ke supermarket gitu, minta beli es krim padahal lagi batuk. Mungkin kita kayak jangan gitu ya, tapi tunggu sampai sembuh gitu mungkin ya. Iya, betul gitu. Jadi harus ada alasan kenapa sih anak ini harus menunggu gitu loh. Jadi memang kadang-kadang ya tadi semakin, apalagi kalau kita bicara tentang generasi alfa, semakin misalnya cerdasnya, semakin banyak informasinya, kita pun sebagai orang tua harus semakin cerdas dalam membuat berbagai alasan, berbagai misalnya pilihan-pilihan bagi si anak ini. Misalnya tadi, dia nangis nih minta es krim padahal lagi sakit gitu ya. Si orang tua memberikan pilihan, kamu maunya nanti sakit terus nggak bisa ini, atau kamu tunda dulu sekarang, nanti kalau udah sembuh kita baru makan es krimnya, kamu tetap bisa melakukan ini gitu. Jadi harus ada alasannya. Iya. Kalau lebih lama pileknya, nanti lebih lama nggak bisa minum es, mungkin gitu. Betul. Berarti perlu juga orang tua memilih kosakata yang sederhana gitu ya kayak. Oke, jadi latihan lagi orang tua gitu. Tapi memang benar ya, kalau misalkan parenting berarti memang orang tua harus terus belajar begitu. Betul. Oke. Supaya bisa terus berkembang gitu dan juga bisa paham dengan anak gitu. Itu cara-caranya yang bisa diterapkan ketika kita mulai ingin menerapkan delay gratification itu pada anak. Sebenarnya kemudian kan banyak juga yang berkata, oke ini untuk melatih kesabaran gitu ya. Apa manfaat lainnya begitu Kak untuk anak ini? Kalau misalkan kita menerapkan delay gratification ini selama pengasuhan, apa manfaatnya untuk anak? Dan juga untuk orang tua mungkin kalau ada Kak ya? Oke, kalau untuk anak tentu anak ini akan terbangun dalam karakter yang jauh lebih tenang. Dalam pengambilan keputusan, anak ini akan melakukan berbagai riset, berbagai istilahnya dia akan memikirkan banyak hal sebelum mengambil sebuah keputusan. Tentu ini akan sangat berdampak pada bagaimana dia menjalani kehidupan nantinya. Nggak mudah terjerumus pada hal-hal negatif, atau misalnya ketika dia misalnya bekerja, dia punya banyak pertimbangan dalam melakukan sesuatu, dan salah satunya yang paling sering dikaitkan dengan delay gratification adalah dalam pengelolaan uang. Gitu. Jadi dia bisa membedakan mana sih sesuatu yang kita inginkan, mana sih sesuatu yang kita butuhkan gitu. Yang mana nih gitu. Ada beberapa orang yang misalnya, aku pengen banget nih beli misalnya games gitu ya. Oke, orang tua biasanya akan melakukan, kamu pengen beli games, kita akan beli games, tapi tunggu dulu 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang. Masihkah keinginanmu sama besarnya dengan saat ini gitu? Baik. Itu juga salah satu teknik untuk mengajarkan. Kita kadang-kadang kan kalau misalnya pengen sesuatu tuh kayak, menggebu-gebu nih, pengen gitu. Padahal kemudian setelah misalnya lewat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya? Itu kita kemudian berpikir, sebenarnya kita mungkin nggak perlu gitu loh. Karena kan kadang-kadang keputusan-keputusan dilakukan secara cepat, nah itu kadang-kadang belum dipikirkan dengan baik gitu. Jadi kadang-kadang salah satu tekniknya adalah itu tadi, misalnya anak-anak pengen beli apa tuh, coba kita beli, misalnya memang dia punya uangnya, memang itu sudah budgetnya gitu. Tapi coba kita pikirkan, seminggu dari sekarang masih kamu inginkan sebegitu besarnya nggak barang ini? Masih sama nggak nilainya dengan misalnya kamu udah ngumpulin nih seminggu atau ngumpulin nih sebulan dengan yang kamu beli? Masih sama nggak? Kalau masih sama kita beli. Kalau enggak, kita nggak beli. Itu namanya teknik cooling. Jadi anak itu diberikan waktu untuk meredakan dulu emosinya dalam membeli sesuatu. Itu kadang-kadang gitu ya, emosi belinya gitu ya. Impulsif ujung-ujungnya gitu ya, yang nggak perlu diambil. Berarti itu sebenarnya untuk dia kedepannya juga penting gitu karena ya kan untuk balik anak. lagi dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering adalah delay gratification yang kita gunakan dalam hidup gitu. Menunda kita misalnya jadi harus begadang karena ngerjain tugas karena memang tugas itu penting, atau kita menunda untuk nggak pergi jalan-jalan karena uangnya kita perlukan untuk sesuatu yang lebih besar, yang kayak gitu itu sangat penting. Karena kalau enggak akan terjebak pada yang misalnya tadi, sekarang saat ini yang paling banyak adalah misalnya hutang online. Baiklah. Yang pay later. Iya, jadi kita jadi nggak tahu kebutuhan kita saat ini dan nggak tahu jadinya apa yang sebenarnya
kita perlukan gitu. Dengan kemudahan akses teknologi saat ini makin banyak orang yang terlilit hutang justru. Mungkin pemirsa di rumah atau Nitya sendiri mungkin tahu ya lingkungan sekitar seperti apa dengan kondisi pandemi saat ini. Itu kenapa? Karena kemudahan. Dan kita kemudian lihat bahwa oh ini kemampuan mendelay gratifikasi itu. Harusnya kan kita kerja dulu baru kita dapat uangnya baru kita pakai. Kalau ini kan enggak. Kita cuma sekedar ngirimin foto dengan kartu tanda penduduk, kita udah dapat uangnya nih gitu. Bayarnya itu kan belakangan gitu. Instant gratification yang kita dapatkan. Dan efeknya jadi di jangka panjang karena apa tadi? Nggak memperhatikan misalnya bunganya tinggi, misalnya tagihannya membengkak atau seperti itu. Itu banyak banget yang terjadi. Dan itu efek jangka panjang begitu betul, ya Kak betul. ya? Kita jadi besar karena terbiasa, misalnya ada orang yang terbiasa besar karena ya kalau ingin sesuatu nabung dulu kan ada ya. Oh dia sejak kecil diajarkan instant delay gratification. Tapi ada beberapa orang yang kesulitan tuh melakukan itu untuk nabung, nyimpan uang jangankan sebulan, kayak 2 hari aja udah nggak tahan pengen diambil kayak gitu. Nah itu berarti kemampuan dia untuk melakukan delay itu belum terbentuk seperti itu. Padahal itu kan sangat penting ya. Iya. Terlebih lagi sekarang mau nggak mau mungkin memang teknologi juga membuat anak-anak si generasi alpha ini mau nggak mau jadi cepat gitu ya Kak ya? Sangat instan semuanya. Misalnya juga fast food, makanan yang cepat saji itu umumnya memberikan dampak kesehatan yang buruk pada anak-anak. Oh iya? Betul kan? Nah, pada delay gratification itu juga diajarkan bahwa dia harusnya mungkin menunda keinginan untuk makan sesuatu yang manis, yang gurih, yang berminyak. Untuk apa? Tadi investasi kesehatan. Gitu. Atau misalnya orang-orang yang aduh malas banget harus bangun pagi terus olahraga. Padahal olahraga itu menjadi sangat penting karena apa? Kalau kita menunda nih kesenangan kita untuk tidur lebih panjang, kita akan dapat tabungan kesehatan di masa depan. Itu namanya delay gratification. Kita menunda saat ini untuk dapat sesuatu yang lebih besar. Menunda untuk tidur lebih lama nanti dapat misalnya dengan kita pergi olahraga dan lain sebagainya, kita dapat investasi kesehatan yang lebih baik gitu, dengan kehidupan yang lebih baik tentu nantinya, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat memang efeknya sangat jangka panjang begitu ya. Dan memang dikhususkan untuk si generasi alpha ini yang memang dari lahir, betul sudah dijelaskan terpapar teknologi begitu ya Kak ya. Jadi memang ini menjadi tantangan yang lebih untuk para orang tua bisa menerapkan ini dari kecil begitu ya Kak ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas kalau selain anak, orang tua juga penting untuk bisa menerapkan ini begitu ya. Kira-kira gimana sih caranya untuk orang tua gitu, untuk orang dewasa untuk menerapkan delay gratification ini? Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini Kak Dia. Saudara, setelah ini kita juga akan membahas kira-kira seperti apa sih dan bagaimana begitu caranya untuk bisa menerapkan delay gratification ini pada orang dewasa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.